Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Suhari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Nomor peserta PPG 2015029555319. Saya akan melaksanakan kegiatan rutin PPG. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Untuk pertemuan hari ini ya, untuk mengawali silakan berdoa dulu dipimpin oleh KM. KM-nya siapa? Ya. Ya, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum dimulai ya, Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama Muhammad Setiawan, hadir Pak. Kemudian Muhammad Rohmat, Hadir. Naura Sakila Ramadhani, kemudian Naila Putri Maharani, kemudian terakhir Yunda. Berarti yang tidak hadir satu orang ya, atas nama si Naila karena izin ya. Sudah berapa hari izinnya? Baru sekarang. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari yaitu tentang teks cerita sejarah ya. Nah, mengenai materi minggu yang lalu Bapak mengajar sampai mana? Tentang surat lamaran pekerjaan, Pak. Ya, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu? Ayo, silakan. Ya, silakan juga. Surat lamaran pekerjaan itu surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di perusahaan, Pak. Ya, bagus. Beri tepuk tangan ya. Nah, itulah yang materi pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, untuk sekarang yaitu tentang apa tadi? Mengenai teks cerita sejarah. Ya. Nah, sebelum ke ini ya, nah coba perhatikan ya ini tampilan di depan ya, mengenai apa teks cerita sejarah ya. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling apa ya, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulisan. Indikatornya yaitu apa? Mendapat informasi penting dalam teks. Kemudian nah itu indikatornya ya. Nah ini ada kata motivasi ya. Coba dibaca apa? Artinya apa di sana? Ada yang bisa menjelaskan apa? Berarti apa? Kalian itu harus belajar itu apa? Yaitu harus semangat dan adanya keterangan. Kalian harus semangat ya, supaya nanti belajarnya itu baik ya, dan mendapatkan ilmu yang positif. Nah itulah kata-kata ya
Dari siapa ini? Abigail ada. Nah, kemudian dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya, tujuan utama pembelajarannya yaitu kalian dapat melalui kegiatan diskusi ini ya, dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu mendata informasi penting, menganalisis struktur teks sejarah dengan rasa ingin tahu. Ya, itu tujuannya. Jadi mendata informasi. Informasi dari mana? Dari yaitu tentang teks cerita sejarah. Ya. Kalau manfaatnya apa? Coba menurut kalian, kita mempelajari teks cerita sejarah dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya? Menambah pengetahuan. Ya, Menambah pengetahuan. yang keras soalnya biar Menambah pengetahuan. ya, yaitu menambah ilmu pengetahuan. Satu ya. Kemudian apa lagi selain itu? Kalau mempelajari teks cerita sejarah apa yang kalian ketahui? Yaitu tentang, ayo apa? Tentang apa ya? Bisa mengetahui apa tentang? Iya, yaitu tentang sejarah. Ya. Kalian sering kan membaca tentang sejarah? Ya. Tapi tahu sejarah. Ya. Minimal kalian tahulah sejarah, mana bisa tentang di kita ya. Nah, mengenai teks cerita sejarah ya, kalian ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah itu? Suatu teks yang memuat fakta di masa lalu. ya, suatu teks yang membuat fakta di masa lalu. Bagus ya, beri tepuk tangan ya. Terus apa lagi? Kan ada beda ya antara teks cerita sejarah dengan cerita sejarah. Kalau teks cerita sejarah itu ada unsur imajinasi ya, yang ditulis oleh pengarang itu ada unsur imajinasi, namun mengambil latar belakang dari yaitu sejarah latar belakangnya. Beda dengan yaitu apa? Teks sejarah. Kalau teks sejarah itu tidak adanya imajinasi ya, benar-benar fakta dan bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga Konflik. yaitu konflik ya. Kemudian yang keempat Komplikasi. yaitu komplikasi. Komplikasi itu apa sih? Kemudian yang kelima Evaluasi. yaitu evaluasi. Kemudian yang keenam yaitu koordinasi. Nah, yang pertama apa ini? Orientasi itu apa? Iya, yaitu pengenalan benar ya, pengenalan. Biasanya kalau pengenalan itu yaitu apa? Jadi tokoh-tokoh ya mulai bermunculan ya, bisa tokoh, kemudian bisa menggambarkan suasana ya, kemudian bisa menggambarkan yaitu mengenai tempat ya. Itu biasanya termasuk orientasi ya. Nah, kemudian selain orientasi yaitu apa? Yaitu pengungkapan peristiwa. Kalau pengungkapan peristiwa itu apa? Ya, bisa bagian awal cerita di mana di sini tokoh mulai bermunculan ya. Tokoh mulai bermunculan, kemudian adanya suatu peristiwa. Nah, dari peristiwa itu menuju konflik ya. Kalau konflik itu apa? Iya, yaitu masalah. Benar ya. Nah, setelah masalah kemudian ke komplikasi. Komplikasi itu apa?
Iya, puncaknya masalah di sini puncak. Kemudian evaluasi itu, ya itu banyak. Kemudian yang terakhir koda. Ya, koda itu apa? Biasanya ada pesannya. Namun biasanya dalam cerita itu kadang ada, kadang tidak ini. Ya, mengenai kok. Nah itu mengenai struktur ya. Jadi bisa dipahami ini mengenai struktur? Bagus ya kalau bisa. Nah di sini Bapak akan menampilkan ya berupa yaitu video tentang teks cerita sejarah yaitu Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarjaya. Silakan nanti kalian simak ya video tersebut, kemudian ya sambil mendengarkan kalian sambil melihat ya, kemudian cari strukturnya apa ya. Strukturnya apa, dan nanti untuk ini kan sudah diberikan kepada kalian filenya, boleh dilihat di HP ya, boleh dilihat sambil membaca sambil mendengarkan. Sudah ada di HP-nya? Ada. Banteng Majapahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur, tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya. Tidak akan mundur setapak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakak Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Patih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamengkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil, padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil. Hebat bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengalirkan ke arah Ronggolawe. Lembut suara yang sudah tua menjadi pucat mukanya. Tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati Gagak Sarporo dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap sang Prabu mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe. Semua terkejut dan sebagian besar marah sekali, tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati sang Prabu. Akan tetapi sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe. Penggawanya yang dia tahu amat setia kepadanya itu lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai Patih Hamengkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masa-masa fakta." Nah itu yang video mengenai Kemelut di Majapahit ya, yaitu karya S.H. Mintarjaya. Ya. Nah di sana yaitu tokohnya siapa? Ya, kemudian apa lagi? Raden, yaitu Raden Wijaya. Menceritakan apa itu?
Perebutan tahta. yaitu perebutan tahta, Kekuasaan. yaitu di kerajaan mana? Majapahit. Yaitu kerajaan Majapahit. Kalau strukturnya yang pertama apa? Organisasi. Ya. Iya. Setelah kalian membaca atau apa? Pada paragraf keberapa? Yaitu paragraf pertama sampai hanya paragraf pertama saja ya. Yaitu menceritakan apa di sana? Pertama itu. Ya, yaitu pengenalan, yaitu seorang raja. Ya, seorang raja. Kemudian yang kedua, mengungkapkan peristiwa pada paragraf berapa itu? 2 Ya, 2 sampai 5. Nah, itulah mengenai yaitu tentang kemelut di Majapahit. Intinya berarti kalian bisa ya memahami mengenai struktur yang berada pada yaitu kemelut di Majapahit. Nah, ini ya sebelum Bapak akan memberikan LKPD ya. Nah, ini LKPD. Namun dalam pekerjaan LKPD ini ya, jadi dibuat dulu kelompok. Silakan kalian di sini dibuat menjadi 4 kelompok ya. Nah, untuk penamaan kelompok, yang kelompok 1 ini kan jurusan apa? Iya, TKJ, yaitu jurusan teknik komputer jaringan. Ya, jurusannya apa, kelompoknya sesuaikan nama dengan nama-nama komponen yaitu komputer ya. Kelompok 1 pengennya apa? Hah? Ya, kelompok 2 prosesor. yaitu Prosesor. ya, kelompok 3 monitor. Kelompok 4 apa? Bebas yang ya, yaitu namanya kelompoknya yaitu kelompok RAM. Nah, boleh silakan untuk lembar jawabannya ya. Kelompok 1 boleh tinggal diisi, silakan. Ya. Kelompok 2 diisi oleh kalian. Ketuanya siapa? Kelompoknya di sana. Kelompok apa namanya ya? Di sana kan kutipan yang penting aja. Jadi ambil yang bisa menjelaskan itu adalah orientasi. Boleh tapi harus bisa mengetahui bahwa paragraf ini sampai paragraf ini menunjukkan kalau semuanya tidak habis tapi kita belum sampai di batas semua. Boleh Bu dibuka untuk dibaca. Sudah ya? Silakan. Ada yang sudah? Udah, Pak. Udah. Kelompok apa ini? Kelompok keyboard. Ya. Ini udah. Kelompok apa? Kelompok RAM. Kelompok RAM. Ya, silakan. Boleh ke depan yang sudah ya. Ayo. Kalau sudah. Ayo. Pakai bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yuda dari kelompok keyboard. Saya Saya ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gimana sih? orientasi paragraf 1 sampai 2. Keterangan pada bagian ini berisi penjelasan latar cerita yang bertempat di Pulau Jawa. 2. Mengungkapkan
Balai Tentara Demak memasuki Jepang dengan menggunakan kapal. Paragraf nomor 3, konflik. Paragraf 4. Keterangan pada paragraf ini Demak Sewu yang menghadapi sang bupati untuk melapor tentang balai tentara Demak di bawah Adipati Kudus yang memasuki tentara. Konfigurasi paragraf 5 sampai 9. Keterangan pada bagian ini Putra Gading mengabarkan bahwa Bupati Jepara telah tewas. 5. Resolusi paragraf 10 sampai 14. Keterangan konflik telah mereda pada bagian ini terjadi penyelesaian konflik beban dibangun kembali oleh Demak dengan menjadikan Wirabumi sebagai bupati. 6. Koda paragraf 15. Keterangan pada bagian ini pasar kota dan pasar bandar kembali merdeka seperti sedia kala dan diizinkannya kapal beban berlabuh dan berdagang di Malaka. Kemudian dari kelompok kami ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok siapa? Profesor ya, silakan Bu. Saya Putri, perwakilan dari kelompok prosesor ingin menambahkan untuk struktur kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Menurut saya pengungkapan peristiwa itu berada di paragraf keempat, yaitu peristiwa yang diungkapkan merupakan peristiwa penyebabnya konflik yang berkepanjangan, yaitu ketika Gading membawa berita bahwa bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa pemberitahuan. Ada lagi? silakan yang mau ini. Ya, kalau tidak ada, Saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Nah, selanjutnya silakan dari kelompok Ram ya. Kelompok apa? Ram. Nanti ada yang menanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Nama saya Nur Iwan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisis struktur teks cerita sejarah berjudul Mangir karya Parmonedia Ananta Toer. Orientasi ada pada paragraf 1 sampai 3, yaitu di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Pengungkapan peristiwa ada pada paragraf 4, yaitu Ampunipati membangunkan Paduka pada malam buta, begini kabar duka. Paduka bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, menjajah aturan perang. Puncak konflik paragraf 5, yaitu disambar petirlah dia, turis meraung seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Penyelesaian atau resolusi ada paragraf terakhir. Seluruh korban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pendalaman. Sampati Tuban mendiang telah digantikan oleh Kala Suwin, komisi pasukan gajah. Kemudian Koda, sang Adipati telah menjatuhkan kita kapal-kapal Tuban mendapat tenang untuk berlabuh dan berdagang di Malaka atau pasar. Dan dari kelompok kami ada yang ingin menambahkan apa? Silakan dari kelompok yang lain. Ya. Kelompok sana silakan. Ya. Siswa dari kelompok monitor ingin menambahkan yang puncak konflik itu dari
Allah Dewa Batara, sahut sang pati itu bukan aturan raja-raja, itu aturan Belanda. Balaterata, Balatentara, Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana Bupati Jepara tewas enggan menyerang Paduka. Patra Gading mengangkat sembah sisa Balaterara, Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Terima kasih atas penambahannya. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Kalau tidak ada, kami tutup. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya. Nah itu mengenai apa tentang yang berjudul apa judulnya Mangir ya, karya Pramudia Ananta Tur ya. Jadi di sana ya intinya dalam struktur itu ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama apa? Iya, orientasi berada pada paragraf 1 sampai ke 3. Kemudian selain orientasi yaitu ada pengungkapan peristiwa ya. Pengungkapan peristiwa itu maksudnya apa di sana? Dilihat dari peristiwanya apa sih pengungkapannya itu? Adanya apa? Jadi yang menjelaskan pengungkapan peristiwa itu adanya Patra Gading ya. Patra Gading apa? Ya, membawa berita iya, nah itu mengenai yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Ya, mengenai konflik, yaitu berada pada paragraf berapa? Yaitu paragraf kelima ya. Kelima. Nah di sana yaitu puncaknya konflik. Konfliknya apa puncaknya? Banyak ya peristiwa besar. Peristiwanya apa? Yang menyebabkan permasalahan semakin rumit, yaitu terbunuhnya Bupati Jepara dan dibongkarnya bangunan bambu di wilayah kota. Iya. Nah kemudian yang terakhir yaitu Koda. Ya. Koda itu berada pada paragraf terakhir ya. Yaitu tentang akhirnya cerita itu ditutup dengan apa? Diizinkannya kapal. Nah itulah mengenai struktur. Bisa dipahami ini? Bisa. Bagus ya kalau bisa dipahami. Nah ini berarti merupakan ya apa untuk ada yang tanyakan silakan mengenai novel itu, bukan mengenai teks cerita itu bisa dipahami? Ya sih kalau bisa ya karena waktunya sebentar habis ya. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Ya, boleh silakan. Hari ini kita belajar tentang materi sejarah dan mendalami strukturnya seperti orientasi, pengungkapan, konflik, komunikasi, evaluasi, dan koda. Ya, bagus ya. Nah itu berarti benar ya. Beri tepuk tangan. Ya. Nah sekarang ya silakan nanti itunya lembar jawabannya dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kemudian dulu ke semula ya. Di sini akan merefleksi pembelajaran hari ini ya. Kalian bisa memahami materi hari ini? Bisa. Ya. Kemudian kekurangan dalam pemaparan materi ini apa saja? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Apa? Ya bisa untuk lebih ininya buka ya link ini ya sebagai kegiatan refleksi, silakan buka HP-nya ya. Boleh dijawab langsung ya. Itu sebagai
untuk refleksi Bapak atau untuk refleksi kalian. Linknya dikirim di grup. Sudah ada? Ya, sudah ada. Silakan dibuka. Ya. Sudah semua masuk ya? Ya. Ya, kalau sudah semua masuk, dimulai sini. Satu pindah ya. Belum selesai ya? Lagi masih ada yang kerjakan? Bisa duduk. Orang lagi bisa Pak. Ini masih Mulai. Tadi di stop aja kan. stop. Berhenti. Tiga orang ya. Satu Yuda dan tiga. Beri tepuk tangan ya. Nah ini karena waktunya habis ya. Jadi pertemuan sampai di sini. Nanti di minggu yang akan datang ya kita mempelajari yaitu masih mengenai teks cerita sejarah, namun untuk membandingkan dengan cerita sejarah ya. Nanti di minggu yang akan datang silakan pelajari dari sekarang, siapkan ya oleh kalian supaya pas ketika pembelajaran itu kalian ada persiapan ya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini, ditutup dengan doa ya, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.